scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking swallows shut your soul, seal your doom tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ahmad Adabi. Bagaimana kabar Sobat Adabi? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang cara ampuh menurunkan tingkat kanibalisme pada ikan lele sangkuriang versi channel Ahmad Adabi. Daripada penasaran, langsung saja yuk simak video berikut ini sampai selesai. Tapi buat Sobat Adabi yang belum subscribe channel ini, klik dulu dong tombol subscribe-nya dan klik juga gambar loncengnya agar Sobat Adabi tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Ahmad Adabi. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke? Siapa yang tidak mengenal ikan lele sangkuriang? Jenis ikan lele yang diperkenalkan oleh Balai Besar Pengembang Budidaya Air Tawar Sukabumi pada tahun 2004 ini dengan cepat menjadi primadona para peternak. Sayangnya ikan lele sangkuriang tetap memiliki masalah yang sama dengan ikan lele lainnya, yaitu kanibalisme. Sifat kanibal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam budidaya ikan lele. Apabila tidak dilakukan pengendalian, maka hasil panen nantinya akan mengalami penurunan. Kerugian yang diakibatkan dari sifat kanibalisme ini dapat diminimalisir dengan mengetahui beberapa hal. Pertama, faktor apa saja yang menyebabkan munculnya sifat ini? Lalu, benarkah mengkudu dapat mengatasi masalah kanibalisme pada ikan lele? Mari temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir ya Sobat Adabi. Inilah cara menurunkan tingkat kanibalisme pada ikan lele sangkuriang dengan mengkudu versi channel Ahmad Adabi. Yang pertama, faktor penyebab kanibalisme pada ikan lele. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah kanibalisme pada ikan lele, dari perbedaan ukuran benih, populasi yang terlalu padat, hingga kekurangan pakan. Semua bisa menyebabkan kanibalisme. Mari Sobat Adabi cari tahu secara jelas agar bisa menghindari masalah ini. Jadi Sobat Adabi, masalah kanibalisme bisa terjadi sejak lele masih menjadi buraya. Perbedaan ukuran pada lele sering terjadi karena laju pertumbuhan yang tidak seragam antar sesama benih. Akibatnya benih yang memiliki ukuran lebih besar akan mendominasi, sehingga terjadi intimidasi terhadap benih yang masih berukuran kecil. Perbedaan ukuran ini sebenarnya ada dua faktor, yaitu faktor alami dan kesengajaan atau lalai. Faktor alami yang dimaksud menjurus kepada sifat genetik, kesehatan, dan daya tahan tubuh ikan tersebut, sehingga membuatnya lebih cepat tumbuh atau sebaliknya. Faktor kesengajaan atau kelalaian terjadi karena pembudidaya malas atau tidak mau menyeragamkan ikan lele yang dipeliharanya, sehingga terjadinya campuran antara ikan besar dan ikan kecil. Dominasi oleh ikan besar ini membuatnya menjadi lebih rakus dalam perebutan makanan. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan munculnya sifat kanibalisme yang membuatnya memangsa temannya sendiri. Selain perbedaan ukuran pada ikan lele, kepadatan kolam pun menjadi salah satu faktor kanibalisme pada ikan lele. Memelihara ikan dalam jumlah yang besar dengan media yang terbatas akan membuat ruang gerak ikan menjadi terbatas juga, yang menimbulkan persaingan dalam perebutan makanan dan oksigen menjadi lebih sedikit. Suasana tersebut juga menjadi salah satu pemicu munculnya sifat kanibalisme pada lele, sehingga membuatnya terpacu untuk saling memangsa. Biasanya kondisi ini juga membuat tingkat emosional menjadi sangat tinggi. Namun tidak membuatnya saling memangsa, melainkan membuatnya untuk saling berkelahi satu sama lain, yang berakibat pada kematian. Tak hanya itu saja, terlambat sedikit saja dalam memberi makan lele, masalah ini pun bisa muncul. Keterlambatan dalam memberi pakan dapat terjadi karena kelalaian dari pembudidaya sendiri. Keterlambatan yang terjadi cukup lama akan membuat lele menjadi gelisah. Kegelisahan tersebut mendorong timbulnya sifat kanibalisme pada ikan, sehingga ikan menjadi agresif dan memangsa temannya sendiri. Lingkungan yang kondusif dengan parameter yang selalu stabil akan memberikan suasana yang tenang bagi ikan. Untuk itu, Sobat Adabi sebagai pembudidaya sudah seharusnya untuk mempertahankan suasana tersebut demi menghindari ikan stres. Karena stres lingkungan juga diketahui dapat menimbulkan sifat kanibalisme pada ikan ya Sobat Adabi, terutama ikan lele.
Ikan-ikan yang stres akan sulit untuk dikendalikan dan akan menjadi lebih agresif. Dengan keadaan agresif yang membabi buta membuatnya cenderung memangsa satu sama lain. Yang kedua, benarkah mengkudu bisa mengatasi masalah kanibalisme ikan lele? Selama ini upaya yang dilakukan dalam mengendalikan sifat kanibalisme ini yaitu dengan melakukan penyortiran atau grading, ukuran benih secara teratur atau penjarangan kepadatan pemeliharaan benih. Namun upaya seperti ini dinilai masih kurang efisien karena mengurangi kepadatan pemeliharaan dalam kapasitas produksi yang tersedia dan juga memerlukan tambahan sarana produksi untuk menampung benih hasil sortiran atau penjarangan. Nah, Sobat Adabi, ada lagi alternatif upaya yang dapat dilakukan dalam mengendalikan sifat kanibalisme benih ikan lele, yaitu melalui pendekatan secara hormonal. Upaya seperti ini diharapkan dapat menurunkan sifat agresivitas yang tinggi pada ikan akibat padat pemeliharaan yang tinggi, sehingga dapat memaksimalkan kapasitas produksi. Hormon yang berpengaruh dalam hal ini adalah hormon serotonin. Jadi Sobat Adabi, peningkatan hormon serotonin ini juga diduga mampu mengurangi kecenderungan sifat agresif benih ikan lele untuk mengkanibal. Konsentrasi hormon serotonin ini dapat dipicu oleh penambahan zat scopoletin yang salah satunya terkandung dalam buah mengkudu. Melalui riset intensif yang dilakukan oleh para ilmuwan di laboratorium, mengkudu menunjukkan keunggulan yang luar biasa. Mengkudu mengandung zat scopoletin yang berguna dalam peningkatan kelenjar pineal di dalam otak, yang merupakan tempat di mana serotonin ini diproduksi dan kemudian digunakan untuk menghasilkan hormon melatonin. Serotonin adalah salah satu zat penting di dalam butiran darah atau trombosit yang melapisi saluran pencernaan dan otak. Di dalam otak, serotonin berperan sebagai neurotransmitter, penghantar sinyal, saran dan prekursor hormon melatonin. Serotonin dan melatonin membantu mengatur beberapa kegiatan tubuh seperti misalnya tidur, regulasi suhu badan, suasana hati atau mood, masa pubertas, dan siklus reproduksi sel telur, rasa lapar dan perilaku seksual. Kekurangan serotonin dalam tubuh bisa mengakibatkan penyakit migrain, pusing, depresi, bahkan juga Alzheimer. Lalu bagaimana sih kalau dengan hewan? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kanibalisme dengan mengkudu? Ternyata benar, mengkudu dapat mencegah kanibalisme pada ikan lele. Lalu bagaimana caranya? Metode yang digunakan untuk menekan tingkat kanibalisme larva ini adalah dengan bioenkapsulasi melalui pakan alami yang merupakan pakan yang diberikan pada larva. Bioenkapsulasi adalah proses di mana suatu komponen aktif dalam makanan dikemas secara kompak dalam partikel-partikel cair atau padat atau dibungkus di dalam materi terselubung. Bioenkapsulasi dilakukan dengan merendam pakan alami yang diberikan pada larva dalam larutan mengkudu selama beberapa jam setiap harinya, kemudian langsung diberikan pada larva. Pakan alami yang digunakan sendiri adalah Daphnia sp, Artemia sp, dan cacing sutra yang diberikan sesuai dengan umur larva. Mudah bukan Sobat Adabi? Yang keempat, cara lain atasi kanibalisme ikan lele. Selain dengan mengkudu, pencegahan kanibalisme bisa dilakukan dengan beberapa cara lainnya. Yang pertama adalah jangan sampai air kolam jernih. Masalahnya Sobat Adabi, jika kamu melihara banyak ikan lele sekaligus pada kolam yang airnya jernih, maka ini akan menyebabkan ikan lele melihat ikan lele yang lain. Dan apabila lele lapar sedikit saja, maka akan menyerang kawannya sendiri. Oleh karena itu, sebelum memelihara ikan lele, maka siapkan terlebih dahulu air kolam agar menjadi hijau dengan cara mendiamkan selama 1-4 minggu dengan diberi pupuk kandang di dasar kolam serta tambahan probiotik. Ganggang dan plankton akan tumbuh dan menghijaukan air kolam sehingga lebih keruh. Air kolam yang hijau ini pun akan membatasi jarak pandang ikan lele sekaligus pakan alami ikan lele, karena di dalamnya terkandung ganggang hijau dan juga plankton. Lalu jika kita sudah sering memberikan pakan pada jam-jam tertentu, maka usahakan jangan pernah terlambat memberikan pakan, terutama jika lele sudah berusia 1 bulan ke atas. Maka dari itu ada baiknya membuat kolam di dekat rumah ya Sobat Adabi, sehingga lebih mudah diakses dan diawasi.
sehingga Sobat Adabi tidak sampai terlambat memberikan pakan ikan lele. Selanjutnya nih Sobat Adabi, kita juga harus rutin melakukan penyortiran untuk ukuran ikan lele. Metode ini memang agak merepotkan, namun berhasil dengan efektif. Bagi Sobat Adabi yang tak ingin terlalu repot, maka lakukan penyortiran tiap 1 atau 2 minggu sekali pada ikan lele berusia di bawah 1 bulan untuk bisa makan ukurannya, baru dipindahkan ke kolam pembesaran, yakni lele yang sudah di atas 1 bulan. Ternyata ngeri juga ya kanibalisme pada ikan lele ini Sobat Adabi. Untung saja ternyata ada banyak cara untuk mengatasinya. Bagaimana nih menurut Sobat Adabi? Tertarik mencobanya? Share pendapat menarik Sobat Adabi di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat. Oh ya, untuk Sobat Adabi dimanapun berada yang ingin request video atau sekedar tanya-tanya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini ke semua sosmed Sobat Adabi agar teman-teman yang lain juga pada tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.